PhD. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang, Prof. Oke. Putin memberikan usulan pertimbangan yang tujuannya adalah agar konflik Iran bisa diselesaikan secara politik dan diplomatik dengan cepat. Prof. Hamid, menurut Anda ini sebenarnya adalah sebuah tawaran atau jangan-jangan warning dari Putin? Saya kira ini tawaran ya. Saya selalu melihat perspektif. Kenapa? Ini kan Amerika mencapai titik di mana tidak mendengar orang lain. Karena dia yakin dia bisa bumi hanguskan Iran. Nah, dengan adanya tawaran Putin, ego itu bisa turun bahwa mereka ingin damai sebenarnya. Dia tidak mau mengambil inisiatif menyatakan kita damai atau kita keluar dari Iran. Trump mencapai puncak egonya. Nah, dengan adanya tawaran Putin ini, kita bisa mengharap bahwa penurunan ego itu terjadi. Karena bagaimanapun cara berpikir Trump, Putin itu adalah aliansi Iran. Maka ketika Putin mengatakan begitu, dia bisa persepsikan bahwa Iran ini bersedia bernegosiasi. Tapi dengan kalau kita melihat karakter dari Trump juga, Prof. Hamid, Putin meyakini atau Rusia meyakini pertimbangan ini akan didengarkan oleh Trump. Ya, tentu ada hitungan-hitungan itu. Yang pertanyaan buat saya, tentu Anda ingin bertanya, apa kepentingannya Rusia tiba-tiba mau mendamaikan ini atau minta perdamaian? Secara ekonomis, dengan perang Iran ini sekarang, Putin itu atau Rusia itu diuntungkan karena harga minyak naik kan? Ingat, produksi minyak Rusia itu 12,7% kebutuhan dunia. Jadi dengan perang ini naik, mestinya dia beruntung kan? Oke. Tapi ada hal lain yang harus kita hitung dari sikap Rusia. Pertama, itu adalah ekspornya ke negara lain terutama gandum. Itu sekitar 14% kebutuhan gandum dunia disuplai oleh Rusia. Dengan adanya perang ini terganggu ekspor mereka ke tempat lain. Di atas segalanya, Rusia itu menganggap Iran sebagai strategic alliance, strategic partner di Eurasia, Euro and Asia. Kalau perang ini berlanjut, bagaimanapun itu akan mengganggu Rusia karena Iran adalah strategic alliance-nya di kawasan Asia dan Eropa. Oke. Jadi saya melihatnya dari perspektif ini bagus, ada chance-nya untuk kita hentikan perang. Karena keberlanjutan perang ini akan membawa dampak kemana-mana. Oke. Tapi berarti ada faktor ekonomi jadi pertimbangan dari Putin. Tapi kalau Mas Wibawanto Anda melihatnya, ini kan diinisiasi oleh Amerika Serikat. Apa yang diharapkan oleh seorang Donald Trump menghubungi Putin membahas soal Iran? Ya, jadi pada prinsipnya komplement dengan apa yang Prof. Hamid tadi sampaikan ya. Jadi makna pertama itu yang saya bisa berikan adalah ini menunjukkan bahwa perang ini telah naik ke tingkat global. Jadi harus diselesaikan oleh great powers yang terlibat. Itu poin satu. Poin kedua, Rusia itu ya seperti dibilang oleh Prof. Hamid, itu mempunyai 3 kepentingan strategis di sini. Rusia itu tidak mau sampai konflik meluas sehingga stabilitas di Eurasia terganggu. Contohnya ya, jika ini meluas ke Teluk Persia, akan mengganggu jalur energi global, ya, bisa bukan hanya menang untuk Rusianya, tapi bisa loss-loss semuanya nantinya, karena bisa menarik keterlibatan NATO. Itu poin satu. Poin kedua, itu seperti tadi Prof. Hamid sampaikan, Iran itu adalah strategic alliance Rusia. Jadi sebelum ada pembicaraan telepon ini, sudah ada intelligence yang berkomunikasi di balik layar. Nah, di sini Rusia adalah strategic partner yang mempunyai kerjasama di 3 pilar. Yang pertama adalah teknologi militer, keamanan, dan juga energi. Nah, jadi Rusia itu tidak mau konflik ini akan berdampak negatif juga ke Iran. Nah, sehingga diplomatic discussion nanti itu akhirnya akan membawa agenda-agenda yang favor kepada Iran karena dimediasikan oleh Rusia. Yang terakhir ini memperkuat posisi Rusia sebenarnya sebagai global mediator, di mana akhirnya Amerika bersedia untuk melakukan negosiasi melibatkan great power lainnya. Nah, Amerika Serikat
Mas Wibawanto, sorry. Tapi Mas Wibawanto, ketika Trump juga menyindir, justru di telepon itu juga menyindir soal perang Ukraina dan Rusia. Nah, seberapa jauh Trump akan mempertimbangkan usulan dari Putin soal Iran? Ya, pada prinsipnya yang pertama itu tujuan politik Presiden Trump sejak awal yang tadi disampaikan oleh Prof. Hamid, jelas mengganti rezim dalam waktu cepat. Ternyata itu tidak tercapai di hari ke-7, itu poinnya. Nah, sehingga mereka itu harus menghitung ulang bagaimana mencapai sasaran politik tersebut tanpa incurring more cost dan mengakibatkan victory bagi Amerika. Nah, kalau dimasukin di situ agenda mengenai Ukraina, itu nggak apa-apa, itu bagian dari negosiasi. Tetapi yang diutamakan adalah apa yang Amerika mau dari masalah Iran ini dan tidak losing face gitu ya, dan akhirnya bisa terbentuklah suatu kondisi yang win-win buat Amerika, buat Israel, buat rakyat Iran, buat regime yang ada saat ini, dan juga buat great powers lainnya, dan termasuk juga untuk negara-negara teluk lainnya yang pasti tidak baik juga efeknya jika mereka terlibat terlalu jauh gitu, apalagi dengan resiko NATO bisa terlibat. Ini skenarionya bisa menjadi deeskalasi 40% katakan begitu ya, atau menjadi perang regional yang menyebar sampai 40-50%, atau menjadi perang dunia 10-20% kemudian gitu kalau berkembang. Jadi Amerika dan Rusia mempunyai kepentingan jangan sampai menjadi tidak terkontrol gitu, Prof. Oke, jangan sampai tidak terkontrol, makanya butuh negara-negara adidaya untuk turun tangan. Nah, kalau Prof. Hamid, menurut Anda sebenarnya apa yang akan bisa dilakukan oleh Putin ketika permintaannya tidak dilakukan oleh Trump? Tapi jangan jawab dulu, kita sambung lagi sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. Россия выступает еще раз как надежным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными партнерами. Australia akan mengerahkan pesawat pengintai militer ke Timur Tengah dan mengirimkan rudal ke Uni Emirat Arab, tapi tidak akan menempatkan pasukan darat di Iran. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut dukungan militer Australia akan membantu negara-negara teluk mempertahankan diri dari serangan Iran. Albanese mengatakan Australia akan mengerahkan salah satu pesawat sistem peringatan dini dan kendali udara buatan Boeing untuk melindungi wilayah udara di atas negara-negara teluk. Sementara pengiriman rudal udara jarak menengah diberikan ke Uni Emirat Arab dilakukan setelah pembicaraan telepon dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan. This growing wave of dangerous and destabilising attacks from Iran puts civilian lives at risk, of course including Australian lives, of which there are more than 20,000 people based in the UAE. In responding to requests following a conversation that I had with the President, Mohammed bin Zayed, and other requests, Australia will deploy an E-7A Wedgetail to the Gulf to help protect and defend Australians and other civilians. Kita lanjutkan juga dialog bersama dengan Prof. Hamid Awaludin dan Mas Wibawanto Nugroho. Prof. Hamid, kalau misalnya memang yang disampaikan oleh Putin masih sebatas tawaran, tapi jelas Rusia punya kepentingan. Kalau diabaikan oleh Trump, apa yang akan dilakukan oleh Rusia? Pertama, ya, itu Rusia juga akan mengatakan, jangan Anda mendesak saya menghentikan perang dengan Ukraina kalau begitu. Sebenarnya, apa yang ditawarkan oleh Rusia ini win-win solution terhadap dua hal. Hal yang terjadi di Iran dan hal terjadi di Ukraina. Mestinya cara berpikirnya Trump adalah sekali merengku dayung 230 lampaui. Mestinya ya. Yang kedua,
Tanggapan dulu dari Mas Wibawanto, kalau tidak terhindarkan, apakah menurut Anda Mas Wibawanto, mungkinkah Rusia menurunkan pasukannya kalau melihat karakter dari Rusia dan juga Putin? Oke, ada yang namanya teori Thucydides traps atau tragedy of great power politics. Bahwa great powers itu pada suatu poin mereka akan berbenturan secara fisik. Jadi kesempatan untuk menyelesaikan secara damai pendekatan diplomatik politis saat ini adalah pertemuan pertama untuk menghentikan proses eskalasi yang menjadi tidak terkontrol. Itu poin satu. Poin kedua, masing-masing pihak, khususnya Presiden Trump sekarang, itu harus kembali kepada perhitungan ulang dalam strategi kalkulus pelaksanaan perang di Timur Tengah saat ini. Seperti yang disampaikan Prof. Hamid tadi. Apa untung ruginya dengan kemungkinan-kemungkinan yang pertama adalah 40% menjadi eskalasi kalau ini berhasil negosiasinya, atau kalau tidak berhasil 40-50% menjadi perang di Timur Tengah yang berkelanjutan, bahkan melibatkan daerah-daerah seperti Irak, seperti Syria, seperti Libanon, di mana banyak sel-selnya Iran di situ, atau yang ketiga akan memuncak menjadi perang dunia gitu. Nah, menjadi tidak terkontrol. Misalnya Rusia sudah masuk, nanti sebentar lagi NATO masuk. Memang dibilangnya hanya untuk melindungi negara-negara teluk di situ, untuk menyediakan early warning system. Tapi sebenarnya ada keterlibatan lain yang tidak terlihat secara publik. Jadi ini harus dipahami betul oleh pemimpin Amerika, Israel, dan juga Iran. Dalam hal ini juga oleh Putin. Tapi Mas Wibawanto, sebenarnya masih memungkinkan nggak negara-negara besar itu, termasuk ya negara-negara yang terlibat, masih mengakhiri ini dengan duduk di meja bersama lewat meja perundingan diplomatik? Nah, justru poinnya itu sekarang. Jadi kalau dalam perang itu, Mbak, ya kalau kita tidak bisa menyelesaikan 7 hari ya, bukan berarti itu bisa selesai di hari ke-8 atau 9 gitu. Karena efek hitungannya itu konsekuensial. Jika kita tidak bisa menyelesaikan di hari ke-7, mungkin harus hari ke-70. Kalau di hari ke-70 kita nggak bisa menyelesaikan, mungkin ke hari 700. Seperti itu ya Prof ya. Karena efeknya itu kalau salah melangkah, itu sangat strategik gitu loh. Nah sekarang tuh penting, makanya kesempatan untuk berdiskusi ini, untuk bernegosiasi ini yang sudah diinisiasi oleh badan-badan intelijen baik Amerika dan Israel dan juga Iran dan juga Rusia, itu harus dimanfaatkan betul oleh image pertama dalam international politics, yaitu presiden itu sendiri memimpin. Domestik politik di Amerika saya yakin mendukung perdamaian, karena kalau sampai perang berlanjut di mid election Amerika, November 2026, udah pasti Presiden Trump itu pasti Kongres diambil alih oleh Demokrat, dan kemungkinan besar Presiden Trump juga selesai. Impeach gitu. Oke, tapi kan ini kalau kita baca juga sikap dari masing-masing. Garda Revolusi Iran bilang kami yang akan menghentikan ini, kami yang tahu kapan ini berakhir. Amerika Serikat juga kekeh mereka hanya bisa menghentikan. Prof. Hamid, dengan sikap yang sama-sama keras ini, dan kemudian ada Putin memberikan masukan, siapa yang harusnya mengalah, menarik diri dulu? Jadi gini, semua pihak yang terlibat perang memiliki harga diri untuk berhenti. Itu dulu. Apalagi kalau masing-masing pihak punya kemampuan berperang, termasuk Iran. Jangan salah ya, Iran itu memiliki kemampuan perang, selain teknologinya, juga semangat tempur para prajuritnya. Makin lebih tinggi semangat tempur perang prajurit Iran daripada prajurit Amerika. Karena Amerika hanya mengandalkan teknologi persenjataan. Ya. Sekarang ada pihak ketiga yang bernama Rusia mau ikut. Mestinya kedua-duanya itu saving face, ya, lowering their ego, karena mereka mestinya berpikir rasional, ini kesempatan. Dua-duanya sebenarnya sadar bahwa perang ini merugikan, ya, dua-duanya sadar. Tapi kan ada ego, ada rasa nasionalisme, ada rasa feeling of being treated unjustly, diperlakukan secara tidak adil dan sebagainya. Nah, saya melihat ikhtiar Trump ini adalah mediasi atau jalan tengah untuk menurunkan ego kedua pihak. Yang kedua saving face. Yang penting ini saving face ini, bahwa kami tidak mengalah, kami tidak menyerah, kami tidak menyerahkan diri dan sebagainya. Itu yang penting kedua pihak. Nah, peranan Trump sangat krusial di sini untuk menurunkan ego dan menyelamatkan muka masing-masing pihak. Oke, menahan diri, dua-duanya harus bisa. Bagaimana bisa mengakhiri ini di meja diskusi? Terima kasih Prof. Hamid Awaludin, mantan Dubes RI untuk Rusia, dan Mas Wibawanto Nugroho, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.